Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ucu Darussalam, STMT, selaku dosen mata kuliah Bisnis Big Data. Perkenalkan, saya Aldi Rivaldi Septian dari kelas MJ826 Program Studi Sarjana Manajemen. Langsung pada poinnya, saya akan mempresentasikan tentang perancangan penerapan bisnis Big Data pada bisnis Fruit Bar ABC. Ini berfokus pada rancangan bagaimana sebuah bisnis retail minuman skala menengah dapat mentransformasikan data transaksional harian mereka menjadi sebuah keunggulan kompetitif yang prediktif menggunakan teknologi big data. Mari kita mulai pembahasannya. Profil dan model bisnis Fruit Bar ABC. Langkah pertama, mari kita pahami profil dan karakteristik dari model bisnis objek studi kasus ini. Core bisnis dari Fruit Bar ABC adalah sebuah usaha retail makanan dan minuman yang berfokus pada penjualan produk jus buah segar berkualitas tinggi dengan model pelayanan cepat. Untuk format operasionalnya, Fruit Bar ABC menggunakan konsep mini gerai atau mini outlet. Format ini dipilih karena hemat uang dan efisiensi secara biaya operasional. Keunikan utamanya adalah gerai ini dirancang khusus hanya untuk melayani pembelian takeaway, sehingga tidak menyediakan fasilitas makan atau minum di tempat. Saat ini, operasional bisnis sudah berkembang dan tersebar di 8 titik lokasi strategis, yang sengaja dibagi menjadi 3 karakteristik. Karakteristik konsumen berbeda guna memperluas jangkauan pasar, yaitu area gaya hidup dan rekreasi seperti mall, area transit dengan mobilitas tinggi seperti SPBU, serta area residensial di permukiman padat penduduk. Dalam rangka melakukan pemasaran, Fruit Bar ABC mengadopsi strategi penjualan multi-channel atau omni-channel sales yang mengintegrasikan berbagai saluran. Di kanal digital, penjualan didukung oleh online food delivery apps seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selain itu, pemanfaatan pemesanan langsung melalui WA. Sedangkan untuk kanal fisik, bisnis tetap melayani pembelian langsung oleh konsumen yang datang ke gerai. Bagaimana infrastruktur TI yang berjalan saat ini? Manajemen operasional harian di ke-8 gerai tersebut sebenarnya sudah terintegrasi dengan baik menggunakan sistem kasir digital berbasis cloud seperti Moka atau Majo. Bisnis ini juga telah memiliki program customer retention berupa pengumpulan data konsumen lewat kartu anggota atau loyalty card atau membership program. Sistem kasir terpusat ini sudah mampu mencatat data harian dengan rapi, namun pemanfaatnya masih terbatas pada perekaman data masa lalu. Diagram cara kerja sistem informasi Fruit Bar ABC. Mari kita bedah diagram cara kerja sistem informasi konvensional berbasis cloud POS yang berjalan saat ini. Alur data dimulai dari bagian atas yaitu input channel. Data pesanan masuk secara otomatis dari aplikasi online melalui integrasi API atau diinput manual oleh admin jika pesanan datang dari WA, serta diinput langsung oleh kasir melalui tablet POS jika POS jika pelanggan datang ke gerai. Tahapan kedua adalah central processing di dalam cloud POS system. Di sini, omnichannel hub aggregator atau akan menyortir orderan yang masuk secara simultan. CRM dan membership engine akan mencatat poin kartu loyalitas pelanggan, sementara modul inventory dan stock control secara otomatis memotong ketersediaan stok buah, cup, hingga es batu pada gerai yang bersangkutan. Tahap akhir menghasilkan 2 level output. Pada level gerai atau operasional, struk pesanan otomatis tercetak di printer gerai agar staf segera membuat jus dan menyerahkannya ke kurir atau konsumen. Pada level manajemen, pemilik dapat melihat dashboard finansial, laporan menu terlaris, dan notifikasi stok kritis per lokasi gerai secara real time. Sistem ini sudah berjalan bagus untuk mencatat data, namun belum mampu mengolah data tidak terstruktur atau melakukan prediksi masa depan. Analisa proses operasional berdasarkan 4 pilar. Bagian pertama,
Untuk mendalami bagaimana aliran informasi menggerakkan bisnis ini, mari kita analisa berdasarkan 4 pilar utama proses bisnis. Dimulai dari pilar pertama. Pada proses transaksi dengan customer, fleksibilitas menjadi kunci. Integrasi otomatis via API, memastikan orderan dari pihak ketiga langsung masuk ke kasir gerai terdekat dari lokasi konsumen tanpa pengetikan ulang. Bagi pelanggan walk-in, kasir akan selalu meminta nomor HP untuk mengaktifkan poin membership. Setelah validasi pembayaran, tunai maupun non-tunai selesai, struk tercetak dan poin langsung tersimpan di basis data pusat. Selanjutnya, pada pilar kedua, yaitu proses produksi. Fritz Bar ABC menerapkan metode just in time, di mana jus baru akan diolah segera setelah struk fisik tercetak di printer dapur. Staf akan mengambil bahan baku berupa buah segar, sirup, dan es batu dari unit penyimpanan dingin sesuai standar resep pusat. Lalu memprosesnya menggunakan mesin blender. Pengemasan akhir menggunakan mesin cup sealer untuk menjaga higienitas, dan secara simultan sistem langsung memotong inventari stok di gerai tersebut. Pilar ketiga, proses distribusi. Karena model bisnis kita adalah mini outlet takeaway, fokus utama ada pada kecepatan penyerahan produk di area counter. Gerai menyediakan pick up zone khusus bagi kurir ojek online untuk menghindari penumpukan antrean. Penempatan 8 gerai di titik strategis seperti mall, SPBU, dan pemukiman padat berfungsi memperkecil radius pengantaran kurir, sehingga jus buah dipastikan tetap segar saat diterima oleh konsumen. Yang keempat, proses layanan konsumen. Layanan dikelola secara berimbang antara interaksi langsung dengan memberikan pelayanan prima dan penanganan komplain yang responsif di counter, serta pengolahan secara digital. Sistem CRM memanfaatkan riwayat transaksi otomatis untuk memberikan pengalaman operasional seperti pengiriman voucher ulang tahun otomatis via WA demi menjaga retensi pelanggan jangka panjang. Rancangan penerapan Big Data. Melihat pertumbuhan dari 8 gerai dan berbagai kanal tersebut, saya mengusulkan perancangan penerapan Big Data dengan tujuan utama mengubah data transaksi mentah yang pasif menjadi wawasan bisnis yang prediktif dan preskriptif. Penerapan ini dibagi ke dalam 4 tahapan utama. Yang pertama, pengumpulan data. Di sini kita menarik 2 jenis data, yaitu data terstruktur yang bersumber dari IP Cloud POS seperti transaksi finansial, stok gudang, dan poin member. Kemudian kita juga menarik data tidak terstruktur seperti teks chat WA, ulasan bintang atau rating di aplikasi online, tren kuliner di medsos, hingga data eksternal berupa perkiraan cuaca harian dari BMKG. Seluruh data ini dialirkan ke tahap 2, yaitu penyimpanan terpusat, menggunakan data lake berbasis cloud seperti Google Cloud Storage. Wadah raksasa ini mampu menampung data mentah lintas kanal tanpa mengubah format aslinya, sehingga memastikan tidak ada jejak digital konsumen yang terbuang sia-sia. Setelah data tersimpan dengan aman di data lake, kita beralih ke tahapan ketiga, yaitu pemrosesan dan analisa data. Menggunakan engine pemrosesan seperti Apache Spark atau Google BigQuery serta algoritma AI, data mentah tadi diolah menjadi 3 analisis bernilai tinggi. Pertama, predictive demand, yaitu menghubungkan histori penjualan dengan data cuaca eksternal untuk meramal lonjakan pesanan. Kedua, market basket analysis, untuk menemukan kombinasi menu jus yang paling sering dibeli bersamaan. Dan ketiga, sentiment and cart analysis, untuk mendeteksi tingkat kepuasan konsumen secara otomatis dari teks ulasan serta risiko member yang mulai pasif. Dari seluruh analisis cerdas ini kemudian bermuara pada tahap 4, yaitu visualisasi data. Data disajikan lewat grafik interaktif pada dashboard business intelligence seperti Tableau atau Google Looker Studio. Manajemen pusat atau pemilik bisnis kini memiliki pantauan makro secara real time untuk mengambil keputusan strategi tanpa perlu lagi melakukan rekap data manual dari 8 cabang gerai. Keunggulan penerapan Big Data yang diusulkan.
Pada aspek manajemen inventaris dan stok buah, kondisi saat ini bersifat reaktif dan manual, sehingga sering terjadi buah membusuk akibat overstock atau justru kehabisan stok. Dengan big data, sistem otomatis menggabungkan ramalan cuaca BMKG dengan data penjualan histori, sehingga stok disesuaikan per gerai sebelum lonjakan terjadi. Dampak strategisnya jelas, meminimalkan kerugian bahan baku yang terbuang dan mengamankan omset harian. Pada aspek pemasaran dan program membership, saat ini data hanya menumpuk dan promo dikirimkan secara massal atau seragam. Big Data menawarkan keunggulan berupa algoritma yang mengelompokkan perilaku member. Jika member setia jus alpukat tidak bertransaksi selama 14 hari, sistem otomatis mengirimkan voucher khusus jus alpukat secara personal via WA, yang berdampak pada peningkatan retensi pelanggan dan angka repeat order. Pada aspek penentuan paket promosi, dari yang sebelumnya hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi manajemen, kini berubah menjadi berbasis data real, hasil penambangan data, transaksi omnichannel. Hal ini menciptakan promo produk yang jauh lebih akurat dan menaikkan volume penjualan per transaksi. Pada aspek konsolidasi data, pemilik tidak perlu lagi menarik laporan satu per satu secara terpisah dari berbagai aplikasi. Semua disatukan ke dalam data lake dan disajikan lewat satu layar dashboard Local Studio, sehingga mempercepat pengambilan keputusan strategis oleh manajemen pusat tanpa adanya bias data manual. Landasan ilmiah atau referensi jurnal. Seluruh rancangan keunggulan sistem big data yang saya usulkan untuk Fritz-Bar ABC ini didasarkan pada landasan ilmiah yang kuat dan kredibel. Saya merujuk pada sebuah jurnal nasional terakreditasi berjudul Analisis Big Data Sentimen Konsumen UMKM Sektor Kuliner menggunakan Multi-Label Kineras and Nepo, yang ditulis oleh Muhammad Ridho Fauzi beserta rekan-rekan dan diterbitkan di Kreatif Jurnal Teknik Informatika Universitas IBN Khaldun Bogor pada Mei 2021. Perancangan Big Data pada Fritz-Bar ABC membuktikan bahwa dengan mengubah data transaksional mentah menjadi wawasan prediktif, sebuah bisnis kuliner dapat beroperasi secara jauh lebih efisien, meminimalkan kerugian, dan membangun loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Sinergi antara data, proses, dan manajemen yang tepat adalah kunci kesuksesan bisnis di era digital ini. Demikian presentasi dari saya mengenai tugas proyek bisnis Big Data ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.